yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Percaya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerahnya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara, Tuhan beserta kita semua. Jemaat yang terkasih, pada minggu ini kita akan belajar mengenai kerajaan sorga melalui pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah merupakan keadaan di mana dialah yang memerintah dan berdaulat sebagai raja. Banyak yang akhirnya berpikir kerajaan ini akan datang suatu hari nanti. Padahal lewat karya penebusan Kristus, kerajaan Allah saat ini sudah hadir dan kitalah warga kerajaannya. Marilah kita merenungkannya bersama-sama agar kita dimampukan untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga yang memuliakan namanya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari bersama sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita datang di dalam doa pengakuan dosa. Kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
sanjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, miliklah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Saudara kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, diberikan berita anugerah bagi kita yang diambil dari Roma pasal 8 ayat ke-29 hingga ayat yang ke-30 yang mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, Kau rangkul dalam kasih, pendosa yang menjauhi-Mu. Hatimu iba tergerak, mencari aku yang sesat. Saudara kekasih Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Mari bersama kita datang di dalam doa. Kita mohon Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami kehendak-Nya. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami di tengah segala keterbatasan kami, agar kami dimampukan untuk melihat, mendengar dan memahami dengan lebih jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Roh yang sama pula yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar tanda-tanda kerajaan sorga itu boleh semakin nyata melalui kehidupan dan karya kami di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat 33, dilanjutkan ayat 44 hingga ayat yang ke-52. Matius pasal 13 ayat 31
hingga 33, dilanjutkan ayat 44 hingga ayat yang ke-52. Demikian dituliskan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara kekasih Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Nah, saudaraku, berbicara tentang kewargaan. Ketika kita sudah menjadi warga sebuah komunitas tertentu, katakanlah demikian, biasanya pada saat itu kita juga tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang dihidupi dalam komunitas tersebut. Nah, contoh yang paling umum, saudara, misalnya ketika kita menjadi warga negara Indonesia, ya, ketika Anda dan saya menjadi warga negara Indonesia, maka pasti kita juga diminta untuk menghidupi nilai-nilai kebinekaan misalnya. Kita juga diminta untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila adalah ideologi dan dasar negara kita. Kita diminta untuk menghidupi begitu banyak nilai-nilai. Ya, kita bisa menyebutkan ada nilai-nilai nasionalisme yang lainnya. Nah, saudara, itu adalah gambaran idealnya. Tetapi kalau kita mau jujur menilai, saudara, ternyata praktiknya tidak semudah itu. Tidak semudah gambaran idealnya. Sebagai warga negara, nilai-nilai yang kita hidupi pada kenyataannya, saudara, pada praktiknya di lapangan, itu tidak secara otomatis kemudian dibentuk oleh nilai-nilai bernegaranya tadi. Itu sebabnya kalau Anda melihat, saudara, di berita-berita, ya, di media-media massa, di Indonesia sampai hari ini kita masih bisa menjumpai ada begitu banyak paham-paham dari kelompok tertentu yang jelas-jelas itu kontra terhadap Pancasila, gitu kan? Tetapi nyatanya nilai-nilai itu juga ada di tengah masyarakat. Walaupun secara ideal ideologi Pancasilanya ada, nilai-nilai Pancasilanya ada. Tetapi ada juga kelompok yang menghidupi nilai-nilai dan paham yang lain. Masih banyak juga kita jumpai misalnya gerakan-gerakan separatis gitu ya, yang mencoba untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lain sebagainya. Anda bisa menyebutkannya. Nah, saudara, secara sederhana sebetulnya saya mau mengatakan bahwa nilai-nilai yang kita pegang dalam kehidupan sehari-hari itu ditentukan oleh banyak sekali faktor. Faktor penentunya tidak tunggal.
Nah, contohnya seperti yang saya katakan di atas tadi. Orang yang berkewarganegaraan Indonesia belum tentu pada saat yang sama dia menghidupi nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena dalam kehidupannya sehari-hari ada banyak faktor lain yang ikut membentuk nilai dirinya. Nah, jadi saudara, paling tidak, kalau disederhanakan, paling tidak ada dua hal yang seringkali bertabrakan. Atau ada dua hal yang seringkali tidak sinkron dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu nilai-nilai sosial. Apa itu nilai-nilai sosial? Nilai-nilai sosial adalah nilai yang dihidupi bersama sebagai sebuah masyarakat. Jadi nilai sosialnya ini yang normatif, ini yang pertama. Tetapi nilai-nilai sosial itu juga seringkali berbenturan, bertabrakan dan tidak sinkron dengan nilai diri kita. Ini yang kedua. Nilai diri adalah sesuatu yang membentuk perilaku kita. Nilai diri adalah sesuatu yang membentuk cara berpikir kita, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan, cara kita berelasi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dua hal ini nggak sinkron, saudara. Nilai-nilai sosial berlaku secara umum seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai diri kita. Nah, saudara, berbicara tentang nilai diri ini juga menarik. Izinkan saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Pak Andar Ismail dalam bukunya. Kalau Anda membaca buku-buku seri Selamat, Anda mungkin pernah mendengar bagian ini. Saudara, Pak Andar Ismail mengatakan begini, apa itu nilai diri? Nilai diri itu adalah penilaian menyeluruh, ini definisinya dulu, saudara. Nilai diri adalah penilaian menyeluruh yang ada pada seseorang tentang dirinya. Jadi cara seseorang memandang dan menilai dirinya itulah yang membentuk nilai diri. Nah, proses pembentukan nilai diri bagaimana? Proses pembentukan nilai diri itu sudah dimulai ketika kita masih kecil, sejak usia dini. Melalui apa nilai-nilainya terbentuk? Ya bisa melalui orang tua, bisa melalui lingkungan sekitar kita, pergaulan kita, yang jelas melalui inner circle kita, lingkaran dalam kita. Misalnya saya ambil contoh, saudara. Ketika seorang anak balita sedang menggambar gitu kan. Saya punya anak yang batita sebetulnya 1,5 tahun. Dan dia mulai punya hobi untuk menggambar gitu ya. Kami mulai membiasakan dia daripada main gadget lebih baik kamu belajar melukis gitu, saudara. Nah, misalnya ketika seorang anak balita sedang menggambar asik. Tiba-tiba ayahnya mengatakan, nggak gitu cara gambarnya gitu ya. Itu salah kalau kamu menggambar begitu. Sini tak ajari yang benar. Yang benar begini loh. Nah, misalnya begitu. Nah, maka pada saat itulah si balita tadi akan menilai dirinya sebagai anak yang bodoh. Aku ini bodoh. Aku ini nggak pinter gambar, makanya harus diajari, dibilang nggak gitu, salah. Yang benar gini. Dia akan tumbuh dengan nilai diri saya bodoh, saya nggak bisa menggambar. Nah, ketika sudah mulai masuk usia remaja misalnya, ada juga anak-anak yang kalau mau pergi kemana-mana itu selalu dibawakan tasnya oleh pembantunya gitu ya, diantar kemana-mana sama sopirnya dan lain sebagainya. Saya punya teman, saudara, dulu saya masih ingat di masa SD sampai SMP, bahkan ada seorang teman saya yang sudah SMP, tapi kalau kemana-mana itu sampai pergi ke sekolah itu tasnya itu masih dibawakan terus sama susternya itu. Jadi sampai SMP, saudara, saya nggak tahu SMA karena kami SMA berpisah. Kemana-mana itu masih di mobil kalau berangkat disuapin sama susternya gitu ya. Tasnya dibawain turun sampai ke pintu gerbang sekolah dan lain sebagainya. Nah, saudara, anak yang banyak diatur, kemudian banyak diberi fasilitas dan kemudahan oleh orang tuanya seperti ini, kemudian dia akan menilai dirinya bahwa saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan tumbuh dengan nilai diri bahwa saya nggak bisa jadi orang yang mandiri. Maka ketika sudah besar nanti, dia akan merasa takut. Ketika berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, ketika berhadapan dengan tantangan, gak bisa mandiri. Karena maunya selalu bergantung pada orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini contoh tentang nilai diri. Nah, saudara, bagaimana dengan kita orang-orang yang dewasa? Bagaimana dengan kita yang sudah bekerja? Bagaimana dengan kita yang adalah para profesional? Saudara, bahkan sampai usia dewasa pun, ternyata kita masih belum bisa lepas dari tabrakan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Misalnya, saudara, saya ambil contoh sederhana. Kalau di rumah atau di dalam keluarga kita terbiasa menghidupi nilai-nilai egaliter misalnya gitu ya. Setara, kalau di rumah kita biasa setara. Dalam keluarga kita nilainya biasanya egaliter. Ibu nggak selalu di dapur misalnya gitu ya. Ayah juga nggak selalu harus di kantor atau di garasi. Ya bisalah kadang-kadang bertukar peran. Ayah masuk dapur sesekali ya nggak apa-apa gitu ya. Egaliter.
Lalu misalnya keluarga kita biasa menghidupi nilai-nilai yang demokratis. Kebebasan berpendapat, seluruh anggota keluarga dihargai, semua boleh berpendapat. Lalu nilai apa lagi misalnya dalam keluarga kita? Nilai kejujuran misalnya. Lalu misalnya juga dalam keluarga kita menghidupi nilai-nilai religius. Dibiasakan gitu ya, saat teduh pagi, siang, malam. Lalu pas setiap malam selalu ada yang namanya family altar untuk menutup hari itu dengan persekutuan dalam keluarga. Nah ini nilai-nilai dalam keluarga. Tetapi saudaraku, begitu kita ada di tengah lingkungan yang berbeda, misalnya ketika kita ada di tengah lingkungan kerja kita di kantor, maka nilai-nilai yang ada di sana itu bisa berbeda 180 derajat. Ketika ada di rumah berbeda dan yang dihidupi di tempat kerja mungkin berbeda, kebalikannya 180 derajat. Kalau di rumah itu egaliter, di tempat kerja mungkin nilainya hierarkis gitu ya. Relasinya seperti tuan dan hamba. Bosnya diktator, ya, nggak ada suasana demokratis, nggak ada ruang bagi ide atau pendapat misalnya. Budayanya budaya bukan kejujuran, tetapi terbiasa dengan gratifikasi misalnya. Sogok sana, sogok sini, asalkan proyek tembus ya nggak masalah lah gitu ya. Itu satu hal yang biasa, itu nilai yang biasa, sogok sana, sogok sini. Budayanya materialistis misalnya, orientasinya cuma pada uang, orientasinya cuma pada kesuksesan finansial. Bagaimana bisa mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Nah saudara, ini dua nilai yang berbeda. Nah pertanyaannya bagaimana kemudian mendamaikan kedua nilai yang saling bertolak belakang ini, berbeda sekali. Nah celakanya banyak orang yang kemudian punya dua muka. Gitu. Kalau di rumah bisa jadi baik dan sangat religius sekali gitu ya. Tapi kalau di kantor, di tempat kerja berubah wajahnya jadi korup, jadi materialistis sekali. Atau bisa juga sebaliknya. Nah saudaraku, maka jangankan menjadi warga kerajaan sorga. Ternyata menjadi warga masyarakat yang baik saja itu sudah susah. Banyak sekali faktor penghambatnya. Banyak sekali faktor-faktor yang menentukan di balik tindakan kita. Saudara, maka kembali ke awal tadi. Kalau tadi saya katakan tidak semua warga Indonesia, warga negara Indonesia adalah warga negara yang baik, maka jangan-jangan juga tidak semua orang Kristen juga pasti hidup sebagai warga kerajaan surga. Tidak semua orang Kristen, tidak semua anggota gereja itu pasti otomatis hidup seperti warga kerajaan surga. Nah saudaraku, tapi mungkin kita perlu refresh kembali dulu gitu ya. Apa sih arti kerajaan surga itu? Kita akan kembali pada pemahaman kita itu dulu. Saudara, kalau kita melihat dalam Matius pasal 13, kita akan menemukan ada 7 perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah 5 diantaranya kita baca hari ini, oke? Kita tadi sudah membaca 5 dari 7 perumpamaan itu. Ada seorang penabur, ada lalang di antara gandum, ada biji sesawi gitu ya. Ada perumpamaan ragi, harta terpendam, mutiara yang indah, perumpamaan tentang pukat. Nah saudara, pertanyaannya kenapa kok ada begitu banyak perumpamaan tentang kerajaan sorga? Padahal ini cuma satu pasal. Pasal 13 tok saudara, itu ada 7 perumpamaan. Nah kenapa kok mesti sebanyak itu? Saudara, jawabannya kalau kita peka melihat, sebetulnya inti dari seluruh pekerjaan Tuhan Yesus yang dipotret dalam Injil Matius itu intinya cuma satu, yaitu tentang hadirnya kerajaan sorga. Kalau Anda membaca, meneliti Injil Matius, saudara, istilah kerajaan sorga atau kalau dalam bahasa Yunaninya basileatu uranu itu muncul lebih dari 50 kali dalam Injil Matius. Sementara kata jemaat ya atau eklesia, kalau hari ini kita menerjemahkannya sebagai gereja gitu ya. Kata eklesia dalam Injil Matius itu cuma muncul 2 kali. Tetapi 50 kali lebih dalam Injil Matius muncul istilah kerajaan surga. Jadi saudara, dengan perkataan lain, selama 3,5 tahun Yesus berkarya, sebetulnya intinya itu cuma satu, yaitu tentang hadirnya kerajaan surga, tentang menghadirkan kerajaan surga. Jadi saudara, kembali lagi, apa itu kerajaan surga? Injil Matius selalu mengajarkan secara konsisten bahwa kerajaan surga itu ternyata tidak melulu tentang kehidupan setelah kematian, gitu kan ya.
Jadi kalau kita dengar kata kerajaan surga, biasanya pikiran kita langsung melayang pada afterlife, ada hidup setelah kematian. Tapi kalau Anda melihat dalam Injil Matius, ternyata artinya bukan cuma itu. Benar bahwa kepenuhan realitas kerajaan surga itu memang baru akan digenapi pada kehidupan setelah kematian. Kepenuhannya pada kehidupan setelah kematian. Tetapi ternyata tanda-tanda kerajaan surganya, tanda-tanda kerajaan surga itu sudah bisa nampak mulai saat ini, pada saat ini, di dunia ini. Misalnya kalau Anda lihat dalam Matius 5 ayat 3, coba kita buka Alkitab kita, saudara. Dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Merekalah yang empunya kerajaan surga. Di dalam bahasa Inggris disebut, for there is the kingdom of heaven. Jadi saudara, kalimatnya dalam bentuk present tense. Artinya saudara, mereka yang miskin di hadapan Allah, pada saat ini juga sudah mempunyai kerajaan surga itu. Dan saudara, sedikit catatan kecil. Pemakaian istilah kingdom itu sebetulnya kurang tepat. Karena kerajaan surga itu tidak sama dengan sebuah kingdom sebetulnya kalau kita teliti bahasanya. Kalau kingdom itu saudara, itu ada teritori geografisnya. Misal kalau Anda pernah ke Jogja, Anda tanya di mana sih kingdomnya Sri Sultan Hamengkubuwono, maka orang akan menunjuk kingdomnya ya ada di Keraton Jogja, itu ada di alun-alun utara gitu kan. Nah itu kingdom, jelas teritori geografisnya ada. Tapi Yesus sendiri pernah mengatakan, bukan, bahwa kerajaanku ini bukan dari dunia ini. Nah maka kerajaan surga itu lebih tepat sebetulnya diterjemahkan dengan istilah kingship. Bukan kingdom tetapi kingship, atau nilai-nilai pemerintahan Allah. Gampangnya begini saudara, saya kasih ilustrasi ya. Kalau nanti misalnya Surabaya sudah ganti wali kota, ini berandai-andai dulu ya. Kalau Surabaya sudah ganti wali kota, mungkin suatu saat nanti warga Surabaya, termasuk Anda dan saya gitu ya, akan kangen dengan sosoknya Bu Risma misalnya. Tapi nanti walaupun kita pergi ke balai kota misalnya gitu ya, suatu saat kalau kita kangen Bu Risma, kita pergi ke balai kota, kangennya sama Bu Risma itu pasti tetap tidak terobati gitu kan. Kenapa kok begitu? Karena balai kota itu adalah gedung pemerintahannya. Sementara yang kita rindukan itu bukan gedungnya, tetapi nilai-nilai pemerintahan yang ada pada waktu Bu Risma itu memimpin. Nah itulah yang namanya kingship, saudara. Nilai pemerintahan bagaimana yang dimaksud? Yaitu ya macam-macam. Ketika tren korupsi di antara pejabat menurun, ketika birokrasi untuk wong cilik dipermudah, ketika kebebasan beragama dihargai, ketika ada integritas, ketika ada transparansi dalam pengelolaan anggaran, ketika ada pembaruan kualitas tata kota dan seterusnya. Itu nilai-nilainya. Nah demikian juga dengan kehadiran kerajaan surga. Kerajaan surga tidak melulu bicara tentang afterlife, kehidupan setelah kematian, tetapi juga kualitas hidup di dunia, di sini dan saat ini. Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 10 Yesus mengajarkan kalimat doa yang terkenal sekali. Saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa Bapa kami kan saudara. Nah saudara, dengan perkataan lain, tanda-tanda kerajaan surga itu dapat dihadirkan di bumi ini ketika Anda dan saya, ketika setiap orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus itu mampu dan bersedia mewujudkan suasana pemerintahan Allah itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika kita mau melahirkan, menghadirkan keadilan, ketika ada cinta kasih, ketika ada damai sejahtera, ketika ada pengampunan, ketika ada kerukunan yang dihadirkan oleh Anda dan saya sebagai orang-orang percaya, di sanalah tanda-tanda kerajaan surga itu hadir di tengah dunia. Nah saudaraku, kalau sudah berbicara seperti ini, hal-hal yang seperti ini kan yang tidak bisa terjadi secara otomatis. Kalau Anda dan saya ketika kita dibaptiskan dulu ya, kalau kita ingat masa-masa pembaptisan kita. Ketika Anda dan saya dibaptiskan, mungkin kita secara otomatis menjadi anggota gereja. Begitu kan saudara? Kalau kita dibaptiskan, pada saat itu otomatis kita terhisap menjadi bagian gereja. Otomatis.
Tetapi ketika Anda dan saya menjadi anggota gereja, ingat saudara, hal itu tidak secara otomatis kemudian menjamin bahwa kita mampu hidup sejalan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Ini tidak otomatis. Jadi tolong dipisahkan. Menjadi warga negara Indonesia, saudara, barangkali itu terjadi secara natural. Kalau sudah punya KTP, Anda bisa mengatakan saya warga negara Indonesia. Tetapi KTP itu tidak menjamin bahwa Anda menjadi warga negara yang baik. Menjadi anggota gereja tidak menjamin bahwa kita pasti hidup sejalan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Maka kalau kita lihat di luar, saudara, pejabat Kristen yang jujur banyak gitu ya. Tapi yang korup juga mungkin lebih banyak lagi. Pebisnis Kristen yang jujur ya banyak gitu ya. Tapi yang suka main suap sana, main suap sini juga mungkin sama banyaknya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara, itu sebabnya di dalam perumpamaan yang kita baca hari ini paling tidak, saudara, paling minim ada dua panduan menarik yang perlu kita renungkan dalam rangka menjalani hidup sebagai warga kerajaan surga. Ada dua hal yang patut kita renungkan. Saudara, yang pertama, dari perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang sudah kita baca tadi, saudara, kita belajar untuk mau melepaskan apa yang dulu kita anggap berharga, lalu kemudian kita mulai mencari apa sih yang benar-benar berharga dalam hidup ini. Apa yang benar-benar berharga dalam hidup ini? Yaitu tidak lain adalah persekutuan yang akrab bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya hal ini digambarkan gitu ya, kalau Anda baca perumpamaannya, gambarannya seperti seorang yang menemukan harta terpendam di ladang, lalu ia rela menjual seluruh harta miliknya. Untuk apa? Untuk membeli ladang yang berisi harta terpendam itu. Sesuatu yang lebih berharga. Kalau pakai bahasa sederhana, saudara, dia rela melepaskan apa yang dulu dianggap paling berharga demi harta terpendam yang jauh lebih berharga. Yaitu apa? Yaitu kerajaan surga. Dia rela melepaskan apa yang dulu dianggap paling berharga demi memperoleh harta yang lebih berharga dari semuanya itu, yaitu kerajaan surga. Maka saudaraku, pertanyaan penting buat kita adalah, apa sih yang paling berharga dalam kehidupan kita? Saudara, ini pertanyaan yang simpel tetapi perlu kita hayati secara mendalam pada saat ini. Mari kita renungkan, apa sih yang paling berharga dalam hidup saya? Bisa enggak kita menemukan jawaban dari pertanyaan ini? Apakah kita memang menghayati bahwa persekutuan dengan Tuhan itu jauh lebih berharga dari apapun yang kita miliki di dunia? Atau sebaliknya, saudara, banyak orang yang mungkin bahkan rela meninggalkan Tuhan demi mengejar sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Banyak orang yang rela meninggalkan persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan mengejar sesuatu yang dianggap lebih berharga dalam hidupnya. Saudaraku, saya selalu mengatakan begini, masa pandemi ini sebetulnya mengajarkan kita untuk memikirkan ulang, rethinking, tentang apa yang paling berharga dalam hidup kita. Apa sih yang paling berharga dalam hidupku? Ini saat yang paling baik untuk kita temukan jawabannya. Nah, kenapa demikian, saudara? Karena mungkin sebagian di antara Anda dan saya pada saat ini sedang melewati masa beberapa bulan ini, seolah-olah kita dipaksa untuk kehilangan banyak hal yang paling berharga dalam hidup ini. Betul kan, saudara? Melewati beberapa bulan ini ada begitu banyak hal yang dulu saya anggap paling berharga. Kalau nggak ada ini saya nggak bisa hidup. Sekarang dipaksa untuk hilang. Bayangkan, saudara. Kalau dulu kita hidup untuk mengejar kesuksesan finansial saja misalnya, maka sekarang sebetulnya Tuhan memberikan kepada kita sebuah retret yang panjang untuk merenung. Merenungkan apa, saudara? Mungkin kita mulai sadar, oh iya ya, bahwa fasilitas yang kita berikan kepada keluarga kita itu adalah fasilitas yang bisa hilang. Ketika aku bekerja keras demi materi dan aku mengumpulkan harta di dunia dengan pikiran bahwa aku akan memberikan fasilitas yang terbaik untuk orang-orang yang aku cintai, kita diajak berpikir ulang, apa sih yang paling berharga? Ternyata semua fasilitas itu bisa hilang, nggak ada yang abadi. Tetapi kemudian kerajaan sorga bicara tentang, oh iya ya, betul, bahwa nilai-nilai iman, nilai-nilai firman Tuhan itu akan jadi bekal yang berharga yang dibawa kemanapun sampai anak-anak kita tua nanti.
Saudara, ini bekal yang tidak akan habis oleh waktu. Sebuah bekal yang tidak akan binasa. Nah, saudara, kita dipaksa berpikir nih pada saat ini. Selama ini waktu yang ada, waktu kehidupan yang Tuhan berikan, waktu bekerja yang Tuhan berikan, itu lebih banyak kita investasikan untuk yang mana? Untuk bekal yang sementara atau juga kepada bekal yang bersifat kekal? Untuk sesuatu yang bisa binasa atau untuk sesuatu yang terus menjadi kompas dalam kehidupan kita sampai akhir nanti? Yang pertama. Yang kedua, saudara, dari perumpamaan biji sesawi dan ragi, kita belajar bahwa ternyata kerajaan sorga itu berawal dari hal yang kecil dan sederhana. Jadi menarik nih saudara ya. Biji sesawi itu ukurannya cuma 1 mm kalau Anda pernah lihat, kecil sekali gitu. Tetapi dikatakan dia bisa bertumbuh bahkan jadi pohon yang besar, rindang, dan bahkan menjadi tempat bernaung burung-burung di udara. Kecil saudara, mulai dari yang 1 mm itu. Nah sama dikatakan dengan sedikit ragi, kalau ragi yang sedikit itu dicampurkan dalam adonan roti, maka yang sedikit itu ternyata bisa menghamirkan seluruh adonan. Nah saudara, dengan perkataan lain, kerajaan surga itu dinyatakan melalui langkah yang kecil dan sederhana. Start small, but start now. Saudara, inilah kendala kita kan kadang-kadang. Kadang-kadang kita itu pikirannya muluk-muluk. Kita ingin mulai dengan suatu perubahan yang besar. Kita menginginkan sebuah perubahan yang spektakuler. Tetapi tidak pernah dilakukan. Dari hal yang paling sederhana. Jadi itu cuma jadi angan-angan, sudah jadi cuma bayangan. Kita ingin memulai dengan sesuatu yang besar, tapi tidak ingin memulai dari hal-hal terkecil. Tapi kata Yesus sebaliknya loh. Ketaatan terkecil ternyata bisa melahirkan perubahan terbesar. Ketaatan paling sederhana ternyata bisa melahirkan dampak transformatif yang luar biasa. Dampak terbesar. Saudara, dalam falsafah Jawa, orang Jawa itu mengenal istilah begini. Ngelmu iku kelakone kanthi laku katanya. Menarik saya. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Artinya apa? Ilmu itu hanya bisa dikuasai dengan cara melakukannya. Perhatikan ini. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah kita benar-benar ingin menghadirkan suasana kerajaan surga itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Benar enggak sih kita ini rindu? Bukan hanya menjadi anggota gereja, tetapi saya juga rindu menjadi warga kerajaan surga yang berfungsi dengan seutuhnya. Di mana ada saya, disitulah nilai-nilai kerajaan surga dihadirkan. Nah kalau iya saudara, maka mari kita mulai dengan perubahan terkecil dalam diri kita. Start small, but start now. Mulai kecil, tetapi mulailah sekarang. Kita mulai dengan merubah mindset kita. Kita mulai dengan merubah orientasi hidup kita. Kita mulai dengan merubah cara kita memandang harta kita. Worldview kita, cara pandang kita terhadap materi, terhadap kepemilikan. Mari kita rubah mindset kita. Mari kita rubah cara kita memandang orang lain. Mari kita rubah cara kita berelasi. Dan seterusnya dan seterusnya. Start small, but start now. Kita mulai dari hal terkecil, tetapi kita mulai lakukan dari saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat, mari bangkit berdiri bersama di tempat masing-masing. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari bersama kita menaikkan doa kita. Ya Tuhan, jadikanlah kami para pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami para pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Tuhan, semoga kami ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, kami menerima, dan dengan mengampuni, kami pun diampuni. Kami menaikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa seturut doa Bapa kami.
Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan kris seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat mengkecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari jemaat kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang baik di minggu ini kami kembali boleh beribadah dengan-Mu dengan sarana online seperti ini ya Bapa. Terima kasih juga atas kesempatan kami boleh memberikan sedikit persembahan kami ke dalam nama-Mu. Kami menyerahkan persembahan ini, kiranya Kau boleh memberkati para majelis yang akan mengelolanya sehingga boleh memperlebar kerajaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. terang, lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur